Saudara pemirsa, kali ini kita berbicara mengenai bagaimana kita berhubungan dengan orang. Ingatlah selalu, dalam hubungan dengan orang lain, hati datang terlebih dahulu sebelum pikiran kita. Berhubungan dengan orang lain itu penting sekali, baik dalam bisnis atau rumah tangga. Sebaiknya kita harus berbicara seperti seorang komunikator. Kalau kita mendengarkan seorang komunikator berbicara, kita langsung dapat merasakannya bahwa orang itu bukan sekedar berbicara, tapi dia berbicara seolah-olah mengetahui isi hati kita. Dia berbicara seperti teman baik kita. Mendengarkan seorang komunikator berbicara enak sekali. Setiap kata yang keluar dari bibirnya pasti mengandung suatu arti, bukan sekedar basa-basi. Jadi, rasanya enak berhubungan dengan seorang komunikator. Untuk berhubungan dengan orang lain, kita pun harus menjadi seperti sang komunikator. Katanya, dalam komunikasi keluarga, seorang suami hanya punya 5 kata. Ya, tidak, nanti, tunggu, dan sebentar. Bagaimana dia bisa mempunyai hubungan yang baik dengan istrinya? Andaikan kita seorang pimpinan atau kepala rumah tangga, kepala sekolah yang baik, kita tidak pernah bisa berhubungan dengan orang kalau kita tidak tahu caranya berkomunikasi. Presiden Kennedy berhasil memenangkan debat dengan Richard Nixon karena dia dapat membuat pendengar televisi terhubung baik dengannya. Belum lama ini juga saya mendengar ceramah dari Dr. Robert Canfield dari India. Dia berbicara luar biasa. Dari awal sampai akhir terus bersemangat. Karena dia berbicara dari dalam hati. Cerita yang sederhana dapat diuraikannya dengan begitu terampil dan penuh emosi. Kita tidak akan menggerakkan orang untuk bertindak sebelum kita menggerakkan emosinya terlebih dahulu, bukan? Karena hati datang terlebih dahulu sebelum datang ke pikirannya. Semua komunikator sadar akan hal ini dan akan berbicara secara otomatis, mengadakan hubungan di tempat umum dan secara pribadi. Lebih kuat hubungan seseorang dengan individu lain, maka lebih banyak hasil yang diperoleh. Kita membangun kredibilitas waktu kita berhubungan dengan orang lain. Walaupun kita berbicara di depan sekelompok orang, kita harus berbicara seolah-olah berbicara kepada seorang pribadi, pada tiap individu yang mendengarkan kita. Jenderal yang terkenal dalam Perang Teluk tahun 1990-an, Norman Schwarzkopf berkata, "Saya melihat orang yang sangat kompeten yang berbicara di depan sebuah peleton, dan apa yang mereka lihat hanya sebuah peleton. Tetapi seorang pemimpin yang berbicara di depan peleton melihatnya sebagai 44 individu, masing-masing mempunyai inspirasi, di mana setiap orang mau berjuang dan tiap orang juga ingin berbuat sebaik mungkin." Saudara pemirsa, belajarlah melihat setiap orang sebagai orang yang baik. Menghargai orang membuat kita lebih mudah untuk berhubungan dengan mereka, karena tidak ada halangan yang kita buat. Kalau kita sudah memberi nilai rendah pada seseorang, kita menciptakan hambatan dalam berkomunikasi. Saya berbicara dengan seorang yang menjual soto Konro Makassar. Ternyata saudara, dia melewatkan seluruh hidupnya untuk bekerja, terutama karena dia tidak mempunyai anak. Dia bekerja dari pagi sampai jam 12 malam. Bayangkan saudara, namun dia menikmati. Ia mau bercerita dengan saya karena mungkin tidak banyak orang yang mau bertanya mengenai hal ihwalnya. Biasanya kan orang hanya memesan makanannya. Pada waktu saya bicara, dia sangat senang karena saya mau berkomunikasi dengan dia. Menurut Jack Wiesel, suatu survei pada orang-orang kaya yang bekerja membangun perusahaan sendiri
ternyata mempunyai sebuah kesamaan. Orang-orang ini berhasil karena dia melihat hal yang baik dalam hidup seseorang. Benyamin Disraeli mengerti konsep ini dan mempraktekkan, dan inilah rahasia karismanya. Suatu ketika ia berkata, kebaikan terbesar yang dapat kau berikan pada orang lain bukan hanya membagi kekayaan, tapi menimbulkan kekayaan itu dalam dirinya sendiri. Di organisasi kami dulu ada seorang yang mempunyai karisma dalam berkomunikasi. Namanya almarhum Dr. Eugene Betterman. Caranya menyapa orang luar biasa hangatnya, membuat orang rasa dihargai dan dihormati. Saudara pemirsa, jangan menganggap ringan pentingnya membangun hubungan dengan orang lain. Karena ada pepatah berkata, to lead yourself, use your head. To lead others, use your heart. Always touch a person's heart before you ask him for a hand. Nah, taruhlah kepercayaan pada orang dan mereka akan setia padamu. Perlakukan mereka dengan sopan dan mereka akan membuktikan sebagai orang yang luar biasa. Benyamin Disraeli mengerti konsep ini dan mempraktikkannya. Dan inilah rahasia karismanya. Suatu ketika ia berkata, kebaikan terbesar yang dapat kau berikan pada orang lain bukan hanya membagi kekayaan, tetapi menimbulkan kekayaan itu dalam dirinya sendiri. Di organisasi kami dulu ada seorang yang mempunyai karisma dalam berkomunikasi. Namanya Dr. Eugene Betterman. Caranya menyapa orang luar biasa hangatnya, membuat seorang rasa dihargai dan dihormati. Saudara pemirsa, jangan anggap ringan pentingnya membangun hubungan dengan orang lain. Karena ada pepatah berkata, untuk memimpin diri sendiri, gunakanlah pikiranmu. Tapi untuk memimpin orang lain, gunakanlah hatimu. Selalu menyentuh hati seseorang sebelum Anda meminta untuk pertolongannya. Taruhlah kepercayaan pada orang dan mereka akan setia padamu. Perlakukan mereka dengan sopan dan mereka akan membuktikan diri sebagai orang yang luar biasa.